Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Yuk kita belajar lagi bersama Bu Binta. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Anak-anak, yuk coba kita perhatikan di sekitar rumah kalian pasti banyak tanaman-tanaman yang hidup. Tanaman-tanaman itu sendiri memiliki ciri-ciri khusus dan tentunya habitatnya juga berbeda-beda. Habitat itu apa ya anak-anak ya? Ya, habitat itu adalah tempat tinggal. Ada yang bisa hidup di air, ada yang mampu hidup di tanah yang kering, ada yang hidup di tanah yang lembab, dan masih banyak yang lain. Tumbuhan itu sendiri beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Yuk kita pelajari satu persatu. Masih ingatkah kalian dengan teratai? Teratai pernah kita bahas. Teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Bagaimana kemarin ciri-cirinya? Ya, salah satunya teratai memiliki daun bundar dan lebar. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan. Teratai juga memiliki batang yang berongga di dalamnya yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Teratai adalah salah satu contoh tanaman yang hidup di air. Ciri-cirinya juga berbeda dengan yang hidup di daratan. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 5 jenis. Yuk kita simak. Yang pertama, hidrofit. Hidrofit ini adalah mampu hidup di permukaan air. Yang kedua, higrofit. Higrofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Yang ketiga, xerofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Yang keempat, halofit. Jenis tumbuhan ini adalah hidup di lingkungan yang asin seperti laut atau pantai. Yang kelima adalah mesofit. Jenis tumbuhan ini bisa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Kita pelajari satu persatu yuk. Hidrofit. Hidrofit tumbuh di lingkungan yang basah atau di lingkungan air sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah terapung di atas air, memiliki permukaan daun yang lebar, batangnya mengembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air. Akarnya kecil sehingga mudah menyebar ke seluruh daun. Contohnya ada teratai, enceng gondok, kangkung. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit ini yang hidup di lingkungan daerah lembab, misalnya hidup di hutan. Ciri-cirinya yaitu berdaun tipis dan lebar, mempunyai banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contohnya pakis, tumbuhan paku, dan lumut. Pasti tahu kan kalian lumut itu? Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah hidup di lingkungan yang panas dan kering, seperti padang pasir. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-cirinya permukaannya dilapisi oleh lapisan lilin. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Ukuran daunnya sangat kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan. Nah, tumbuhan ini juga mempunyai akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Beberapa contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, lidah buaya, adenium, dan buah naga. Yang keempat, tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti laut, pantai. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Ciri-cirinya yaitu punya akar yang sangat kuat. Separuh badannya biasanya tergenang di air. Akarnya akan tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contohnya adalah pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove.
Yang kelima, yaitu tumbuhan mesofit. Nah, mesofit itu adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini biasa ditemukan di lingkungan kita. Contohnya tumbuhan berkayu dan rumput-rumputan.